semua, bersama saya dengan Mem Mariana. Jadi saat ini saya akan membahas tentang bagaimana sih memahami akuntansi itu, khususnya bagi kita para pemula. Jadi kepada kita semua, untuk memahami akuntansi tersebut, tentu kita harus pahami dulu dasar-dasarnya dulu ya. Nah, yang pertama itu bahwasanya dalam akuntansi itu terjadi ada pencatatan. Nah, pencatatan ini tentu kita lakukan ke dalam proses pencatatan debit kredit. Makanya disebut itu akuntansi entry ganda, karena dia pencatatan ini setidaknya akan mempengaruhi setidaknya ada dua akun, yaitu debit dan kredit, seperti itu. Nah, dan akuntansi tidak lepas dari transaksi. Nah, transaksi itu ada karena ada bukti transaksi. Jadi transaksi sah apabila ada buktinya. Jadi kalau nggak ada bukti transaksi itu tidak sah. Nah, itu yang harus kita pahami ya, karena kita mencatat transaksi itu berdasarkan bukti transaksi. Seperti ada nota kontan, ada faktur misalnya ya, ada bil lihat giro. Nah, itu merupakan salah satu bukti transaksi. Nah, selanjutnya yang harus kita pahami yang kedua itu yaitu mengenai nama-nama akun. Ya, nama-nama akun itu ada dikelompokkan sebanyak 5 ya, yaitu kelompok harta, kelompok utang, modal, pendapatan, dan beban. Itu ada 5 dikelompokkan, atau itu kita singkat dengan HUM PB. Kalau saya lebih simpelnya HUM PB, jempol saya ini HUM PB ya kan, jempolnya harta, utang, modal, pendapatan, beban. Nih, yang ini yang ujung harta dan beban ini kalau dia bertambah itu masuk debit ya, kalau dia bertambah masuk debit. Berarti sebaliknya kalau dia berkurang masuk kredit. Nah, seperti itu. Yang jempol sama kelingking saya anggap ini jempol, ini harta, ini beban yang kelingking. Jadi beban dan harta dan beban itu kalau bertambah itu debit, sebaliknya kalau berkurang kredit. Selanjutnya yang ketiga ini utang, modal, pendapatan. Kalau bertambah ini kredit, kebalikan dari yang dua akun ini. Kalau dia berkurang itu debit, seperti itu. Nah, itu harus kita pahami. Nah, kelompok harta kan banyak sebenarnya. Harta itu dibagi atas dua, harta lancar dan harta tidak lancar, atau disebut harta tetap dan harta tidak tetap. Nah, seperti itu. Jadi kelompok akun-akunnya aja dua. Begitu juga utang. Akan tetapi kita kembali ke akun, kelompok akun tersebut harus kita pahami. Kalau untuk bagian-bagian setiap akun tersebut, saya rasa tidak sulit bagi kita untuk mengingat jenis-jenis akun. Intinya kita harus tahu yang 5 kelompok akun ini. Posisi bertambah dan berkurangnya itu di debit dan di kreditnya kita harus tahu. Kalau bisa itu sudah lengket di pikiran kita. Memang kalau di akuntansi ini nggak perlu dihafal. Yang penting pembiasaan kita untuk mengerjakan setiap transaksi-transaksi ya, karena semakin banyak kita lakukan pengerjaan soal-soal berupa transaksi, saya yakin secara tak langsung kita akan mengingatnya. Jadi akuntansi ini beda sama matematika ya. Kalau matematika itu memang untuk cara penghafalannya sama akuntansi beda, karena kalau akuntansi ini apalagi berhubungan duit, tentunya perhitungan akuntansi ini kalau pengerjanya dari awal salah ya sampai ke belakangnya salah. Itu sepertinya akuntansi ya untuk pengerjaannya. Jadi memang benar-benar dibutuhkan ketelitian, kesabaran dituntut, ketelitian, terus kita harus fokus. Nah, karena salah nulis itu pengaruh dengan hasilnya. Yang aturannya 500.000 kita tulis jadi 50.000 contoh, seperti itu. Nah, kalau salah dasarnya mulai dari awal, tentunya selanjutnya ke proses pengerjaannya, ke berikutnya itu akan ya sia-sia kita mengerjakan selanjutnya kalau yang pertama aja sudah salah, seperti itu ya. Nah, tentunya yang
untuk kelima akun tersebut, supaya kita pahami untuk pencatatannya. Nah, yang kelima tadi sudah kita hafal tadi ya, harta, utang, modal, pendapatan, beban. Nah, saya buat contohnya, contoh yang paling kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Contoh ya, misalnya si Budi membeli peralatan 1 juta rupiah. Si Budi membeli peralatan 1 juta rupiah. Peralatan, karena dia membeli peralatan, otomatis kan peralatan itu kan bertambah posisinya. Nah, dan peralatan ini merupakan bagian dari harta, ya, disebut di harta tetap. Ya, jadi peralatan atau ini terkelompok harta bertambah berarti masuk debit sebesar 1 juta rupiah. Karena dia membeli, otomatis mengurangi kas. Berarti kasnya berkurang, kredit sebesar 1 juta. Sehingga posisi debit dan kredit itu balance 1 juta ya. Dan ingat, pencatatannya itu posisi kredit agak menjorok ke dalam ya. Nah, karena secara tak langsung kalau kita mencatat pencatatan seperti itu menandakan kalau posisi kredit itu ya menjorok posisi ke dalam. Jadi kalaupun kita nggak tulis itu kredit, tapi kita yang sudah biasa mempelajari akuntansi paham bahwasanya posisi kredit itu yang menjorok ke dalam itu ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti kita buat nanti contoh dalam bentuk tulisan. Nah, ini untuk pemahaman kita secara lisan dulu ya. Nah, contoh kita ambil secara menimbulkan utang. Contoh, ibu membeli gedung, atau ibu membeli bangunan atau beli toko itu seharga 20 juta atau seharga 100 juta ya. Membeli toko atau ruko itu sebesar 100 juta. Nah, jadi kalau dia membeli gedung, nah gedung kan termasuk bagian dari harta karena dia kelompok harta tetap ya, gedung. Jadi gedung bertambah debit 100 juta karena dia ini membelinya secara kredit ya, membeli gedung 100 juta secara kredit. Sehingga kalau kredit, karena kredit itu kan menimbulkan utang ya, berarti utangnya bertambah masuk kredit, berarti gedung pada utang sebesar 100 juta seperti itu. Nah, utangnya bertambah. Kenapa utang bertambah? Ya karena kita melakukan transaksi ini secara kredit. Nah, kalau dia secara tunai, otomatis yang dikredit itu kas. Nah, jadi gampang sebenarnya. Nah, seperti itu aja kita latih untuk melakukan transaksi. Saya rasa itu akan mempermudah kita di dalam mengerjakan akuntansi. Karena dasar-dasar akuntansi itu yang fondasi kita yang harus kita pegang. Nah, untuk selanjutnya makin sering kita kerjakan, saya yakin kita semua pasti bisa mempelajarinya. Seperti itu ya. Yang penting kita sering-sering mengerjakan. Contoh untuk mengenai pendapatan ya, misal si X mengerjakan pekerjaan dengan bayaran sebesar 150.000. Contoh ya, 150.000. Nah, mengerjakan 150.000, akan tetapi uang ini belum diterima. Ingat ya, si X ini mengerjakan pekerjaan dengan bayaran 150.000, akan tetapi bayarannya belum diterima ya. Bayarannya belum diterima, kita kan yang mengerjakan, nah otomatis yang menerima uang dong. Nah, akan tetapi karena dia cuma mengerjakan tapi tidak menerima uangnya, belum menerima. Nah, posisi kita di sini mengerjakan. Nah, otomatis timbul apa? Piutang. Nah, piutangnya bertambah atau berkurang? Otomatis bertambah. Karena kenapa? Pada saat kita menyelesaikan pekerjaan, kita harus aturannya menerima pendapatan kita dong. Akan tetapi karena belum diterima sehingga timbul piutang. Nah, akan tetapi ini diakui sebagai pendapatan. Nah, ini kan pendapatan kita karena kita mengerjakan pekerjaan dengan bayaran 150.000. Sehingga jurnalnya apa? Jurnalnya itu piutang
pada pendapatan. Piutangnya berapa? Piutangnya di debit karena bertambah ya, pada pendapatan bertambah kredit. Jadi itu sebesar 150.000. Nah, seperti itu. Nah, jadi secara tak langsung kita akan mengasah pikiran daya ingat kita tentang proses debit kreditnya ya, yang bertambah dan berkurang. Jadi makanya setiap transaksi itu harus sering kita kerjakan karena kita langsung melatih kita menghafalkannya, seperti itu ya. Jadi kalau kita mau lanjut ke transaksi berikutnya, tentu dasarnya dari analisa transaksi itu. Jadi yang kita lakukan pencatatan jurnal itu analisa transaksi, seperti itu. Dari analisa transaksi itulah nanti kita tuangkan nanti itu ke dalam bentuk jurnal. Di jurnal itu nanti ada formatnya ya, format jurnal itu ada, kita catat. Nah, sehingga nanti jurnal itu kita catat berdasarkan dari bukti transaksi, seperti itu. Dari jurnal itu kita lanjut kemana? Kita lakukan pencatatan ke buku besar. Itu namanya istilahnya apa? Posting. Jadi kalau buku besar ini tentu diposting atau dicatat berdasarkan data-data yang ada dari jurnal, seperti itu. Jadi kita akan mempostingnya semua akun ya yang ada di jurnal. Tidak boleh tidak, jadi semua yang ada di jurnal itu kita posting, jangan ada yang ketinggalan satu akun pun. Nah, selanjutnya dari posting itu kita lanjut kemana? Nah, tentu nanti dari posting itu kan ada neraca saldo, itu kita rekap. Buku besar itu kita rekap supaya mempermudah kita melihat jumlah. Jadi akun-akun itu kita rekap. Ya, misalnya contoh kas itu dari semua transaksi itu totalnya misalnya 10 juta. Nanti kita rekap ke neraca saldo namanya. Utang berapa misalnya, pendapatannya berapa, perlengkapannya berapa. Itu nanti kita total. Dan bukti bahwasanya neraca saldo kita itu benar, itu posisi jumlah debit dan kredit di neraca saldo itu harus balance, seperti itu. Nah, kembali lagi seperti yang saya bilang, kalau dia tidak balance berarti salah. Nah, perlu saya sampaikan, balance bukan berarti itu benar. Nah, tentu kita harus mengecek satu persatu postingan kita tadi, seperti itu ya. Jadi tentu di akuntansi ini bukan karena pintar untuk mengerjakannya, tapi ketelitian. Kita harus sabar melihat jenis-jenis pemindahan akun dan beserta jumlahnya, karena jumlah yang kita tulis itu kan tidak sedikit ya, mungkin sampai nolnya sampai ada 6 biji misalnya, 6 banyak sekali, seperti itu. Akan tetapi kalau kita hilang 01 dari misalnya 500 juta, hilang 1, otomatis bukan 500 juta lagi. Nah, itu mempengaruhi dari balance-nya jumlah total yang kita hitung tadi. Jadi kalau di pengalaman saya tentunya untuk siswa saya, kalau ketelitian mereka agak kurang di situ letaknya, karena mereka kadang untuk menulis jumlah itu kadang suka hilang nolnya. Nah, di situ yang perlu diperhatikan. Nah, memang kesannya sepele, tapi itu akan mempengaruhi kita dalam proses selanjutnya. Nah, intinya di dalam accounting ini, akuntansi khususnya para pemula, kelima akun itu harus dipahami dulu yang tadi ya. Jadi kita analisa transaksinya itu ke dalam debit dan kredit. Itu aja dulu pertama, karena itu modal kita untuk melanjut ke proses selanjutnya. Tentunya inti dari proses akuntansi itu hanya satu sebenarnya, itu laporan keuangan. Pekerjaannya memang panjang, beruntun, tapi yang kita hasilkan dari proses semua itu yaitu laporan keuangan. Jadi kalau di perusahaan-perusahaan itu memang bagi lulusan-lulusan dari SMK yang memang menduduki sebagai akuntansi junior, memang sudah layak untuk dapat mengerjakan membuat laporan keuangan. Laporan keuangan apa yang bisa disusun? Misalnya bisa perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Itu khusus anak akuntansi, mereka udah siap, udah pintar.
untuk mengerjakan laporan tersebut. Jadi bagi para pemula jangan merasa kesulitan di dalam belajar akuntansi. Tentu selain kita belajar akuntansi, bisa kita untuk mempelajari dari internet atau dari tutor-tutor yang memang udah ahli dalam akuntansi. Nah, atau kita misalnya ada guru kita yang kira-kira bisa mengajari kita. Nah, seperti itu. Jadi akuntansi itu memang pelajaran yang sangat-sangat menyenangkan apabila kita mengerjakannya dengan enjoy tentunya, ya. Oke, begitu ya teman-teman. Jadi sekali lagi saya sampaikan, bagi para pemula tentunya pahami dulu kelima kelompok akun itu dalam akuntansi, ya. Selain kita mempelajarinya di internet untuk mencari data-data pendamping, nah tentunya itu harus kita hafal yang kelima akun tadi, karena itu merupakan kelompok akun. Dan lebih baik lagi pahami dan ketahui, dan memang benar harus tahu bagian-bagian kelompok akun ini, ya. Itu harus tahu. Kalau kita tidak tahu, kita nggak bisa nanti mencatat dalam pengaruh akuntansinya seperti apa. Misalnya ke dalam pencatatan jurnalnya kita jadi terhambat karena kita tidak tahu kelompok akun, jenis-jenis akunnya apa aja. Nah, itu juga repot jadinya. Jadi yang harus kita pahami, bagian-bagian dari kelompok akun ini harus tahu juga, seperti itu ya. Intinya kelima akun ini memang harus benar-benar harus kita pahami. Saya yakin semuanya pasti bisa pada teman-teman semua ya. Jadi kalau sekiranya ada yang ingin bertanya, silakan bertanya nanti di ruang komen, karena nanti kita akan lanjut ke pembahasan materi kita ya mengenai akuntansi. Tentu jangan lupa diklik untuk loncengnya supaya bisa menerima atau dapat mengetahui informasi dari YouTube saya tentang pelajaran akuntansi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya yakin semuanya pasti senang dan suka dengan pelajaran akuntansi, khususnya bagi para pemula.